Hai Sobat Pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Sakila Usman dari STMIK Tidore Mandiri, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan komputer di bidang pendidikan. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana penggunaan komputer di bidang pendidikan? Tenang, di video ini kita akan membahasnya bersama. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada pembahasannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu komputer dan media. Apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang dipakai manusia dalam kesehariannya, baik yang berhubungan dengan hiburan, pekerjaan, maupun pembelajaran yang berkenaan dengan pengolahan data, angka, gambar, suara, dan sebagainya yang diproses dengan unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Sedangkan media merupakan alat yang memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan mudah dan dapat untuk mengingatnya dalam waktu yang lama, dibandingkan dengan penyampaian materi pelajaran dengan cara tatap muka dan ceramah tanpa alat bantu. Aplikasi komputer dapat digunakan sebagai media dalam bidang pembelajaran yang memungkinkan terjadi proses belajar secara individu. Pengguna komputer dapat berinteraksi langsung dengan sumber informasi. Berkat teknologi komputer ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, seperti presentasi pengajar, kemudian akses informasi, dan pembuatan pembelajaran berbasis komputer. Setelah kita mengetahui tentang komputer dan media, yuk kita simak beberapa manfaat komputer di bidang pendidikan. Manfaat komputer di bidang pendidikan yang pertama yaitu akses informasi yang lebih luas. Komputer menyediakan akses mudah ke berbagai sumber informasi seperti internet, ensiklopedia digital, jurnal ilmiah, dan pustaka online. Hal ini memungkinkan siswa dan guru untuk belajar dan memahami berbagai topik dengan lebih mendalam dan dari berbagai sudut pandang. Contohnya, siswa dapat mencari informasi tentang topik sejarah dengan menjelajahi situs web museum dan membaca artikel. Kemudian guru dapat menggunakan video edukasi dan simulasi komputer untuk menjelaskan konsep sains yang lebih kompleks. Manfaat selanjutnya yaitu pembelajaran interaktif. Komputer memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik melalui berbagai multimedia seperti video, animasi, game edukasi, dan simulasi. Hal ini membantu siswa untuk lebih fokus, terlibat, dan memahami materi dengan lebih baik. Contohnya seperti siswa dapat belajar bahasa asing melalui aplikasi interaktif yang menggunakan permainan dan percakapan. Kemudian guru dapat menggunakan laboratorium virtual untuk membantu siswa melakukan eksperimen sains dan mempelajari konsep fisika. Manfaat selanjutnya yaitu pembelajaran jarak jauh. Komputer memungkinkan pembelajaran jarak jauh melalui platform online learning dan video conferencing. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja, dan membuka akses pendidikan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Contohnya, siswa dapat mengikuti kelas online dari berbagai universitas ternama di seluruh dunia. Kemudian guru dapat memberikan bimbingan belajar dan konsultasi kepada siswa secara online. Manfaat selanjutnya yaitu penilaian dan evaluasi peserta didik yang efektif. Komputer dapat digunakan untuk membuat tes dan penilaian online yang lebih terstruktur, objektif, dan efisien. Hasil penilaian dapat dianalisis dengan cepat dan akurat untuk membantu guru memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang tepat.
Contohnya, siswa dapat mengikuti tes online untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Kemudian guru dapat menggunakan perangkat lunak penilaian untuk menganalisis hasil tes dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki oleh siswa. Nah, itulah beberapa manfaat komputer di bidang pendidikan. Kemudian, terdapat berbagai aplikasi komputer yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik untuk guru maupun siswa. Apa saja? Yuk kita simak. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan aplikasi komputer dalam pembelajaran. Di sini yang pertama ada MS Office, kemudian software pembelajaran, kemudian program kreativitas, lalu multimedia. Yang pertama ada MS Office. MS Office atau singkatan dari Microsoft Office adalah kumpulan aplikasi perkantoran yang dikembangkan oleh Microsoft. MS Office terdiri dari beberapa program aplikasi yang memiliki fungsi spesifik, di antaranya Microsoft Word digunakan untuk membuat dokumen, kemudian ada Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data, kemudian ada Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk membuat slide presentasi yang menarik. Kemudian ada beberapa aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu software pembelajaran. Software pembelajaran adalah program komputer yang dirancang untuk membantu siswa belajar. Ada banyak jenis software pembelajaran yang tersedia dengan berbagai macam fitur dan manfaat. Beberapa contoh jenis software pembelajaran seperti Pocket Tracker digunakan untuk mempelajari jaringan komputer dan simulasi jaringan. Kemudian ada juga MATLAB yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika dan komputasi ilmiah dan beberapa software pembelajaran lainnya. Aplikasi komputer yang ketiga yaitu program kreativitas. Program kreativitas adalah program komputer yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten kreatif seperti CapCut yang digunakan untuk mengedit video dan membuat konten kreatif. Ada juga Canva. Canva digunakan untuk membuat desain grafis seperti poster, infografis, dan presentasi. Aplikasi komputer yang keempat ada multimedia. Multimedia adalah kombinasi teks, gambar, audio, dan video yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Multimedia dalam pembelajaran dapat berupa video pembelajaran. Video pembelajaran menyajikan materi pelajaran dalam format video yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian ada animasi pembelajaran interaktif. Animasi pembelajaran interaktif meningkatkan keterlibatan belajar dengan animasi yang interaktif dan responsif. Kemudian ada simulasi. Simulasi membantu siswa memahami konsep dan proses melalui simulasi yang realistis. Nah, itulah beberapa aplikasi komputer yang sering digunakan dalam pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah tentang teknologi pembelajaran online yang dikenal dengan e-learning. Di sini yang akan dibahas adalah aplikasi e-learning dan keuntungan dari e-learning. Namun, sebelum itu kita perlu tahu apa itu e-learning. E-learning, singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik, adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Singkatnya, e-learning adalah sekolah atau kursus online. Kemudian, aplikasi pembelajaran online atau e-learning apa saja yang sering digunakan dan apa keuntungan dari e-learning? Yuk simak. Baik, kita masuk kepada pembahasan teknologi pembelajaran online atau e-learning. Yang pertama ada aplikasi pembelajaran online atau e-learning adalah platform digital yang memfasilitasi proses belajar mengajar secara jarak jauh. Aplikasi ini menggunakan teknologi internet untuk mengantarkan materi pembelajaran, komunikasi antar pengajar dan peserta didik, serta penilaian. Beberapa aplikasi pembelajaran online yang sering digunakan adalah di antaranya ada pertama Moodle. Moodle adalah platform pembelajaran online open source yang populer. Aplikasi ini digunakan oleh institusi pendidikan di seluruh dunia mulai dari sekolah dasar hingga universitas.
Kemudian kedua ada Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran online yang dibuat oleh Google. Aplikasi ini terintegrasi dengan Google Suite sehingga Anda dapat menggunakannya dengan akun Google yang sama yang digunakan oleh Gmail, Google Drive, dan Google Doc. Yang ketiga adalah Edmodo, adalah platform pembelajaran online yang mirip dengan Facebook. Aplikasi ini memungkinkan guru dan murid untuk terhubung dan bertukar informasi. Kemudian yang kedua ada keuntungan e-learning. E-learning menawarkan beberapa keuntungan signifikan dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Di antaranya yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Salah satu keuntungan utama e-learning adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Pengguna dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun mereka memiliki koneksi internet. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan kesibukan dan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian yang kedua ada materi yang selalu tersedia. Materi pembelajaran dalam e-learning selalu tersedia dan dapat diakses berulang kali. Pengguna dapat kembali ke materi yang telah mereka pelajari sebelumnya untuk menyegarkan ingatan mereka atau untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. Ketiga yaitu interaksi dan kolaborasi online. E-learning memungkinkan interaksi dan kolaborasi online antara guru dan murid, serta antara murid dan murid lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, obrolan online, dan alat kolaborasi lainnya. Interaksi ini dapat membantu murid untuk lebih memahami materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja sama mereka. Wah, ternyata komputer di bidang pendidikan tidak hanya memberikan kita banyak manfaat, tetapi juga berbagai keuntungan. Meski begitu, penggunaan komputer di bidang pendidikan juga memiliki beberapa tantangan. Tapi jangan dulu sedih, ada solusinya loh. Apa saja? Yuk langsung simak. Terdapat beberapa tantangan, di antaranya yang pertama keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Di beberapa daerah terpencil di Indonesia, akses internet dan perangkat elektronik masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak orang di daerah tersebut tidak dapat mengakses e-learning. Anak harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai sekolah yang memiliki akses internet terbatas. Hal ini membuat mereka tertinggal pelajaran dan kesempatan belajar online. Kemudian yang kedua ada kesenjangan digital. Kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK masih bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan digital di mana orang-orang yang memiliki kemampuan TIK yang lebih baik diuntungkan daripada yang tidak. Contohnya di Indonesia, banyak orang tua yang tidak familiar dengan teknologi e-learning. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam membantu anak-anak mereka belajar secara online. Dan yang ketiga, ada kurangnya pelatihan guru. Banyak guru di Indonesia yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi e-learning. Hal ini dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam menggunakan platform e-learning dan membuat materi pembelajaran yang menarik dan efektif. Contohnya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Jakarta menemukan bahwa hanya 30% guru di Indonesia yang pernah mengikuti pelatihan e-learning. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, e-learning di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan berbagai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, program bantuan teknologi. Pemerintah dapat menyediakan program bantuan teknologi untuk memberikan akses internet dan perangkat elektronik kepada masyarakat di daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membangun infrastruktur TIK di daerah terpencil, kemudian menyalurkan bantuan laptop, tablet, atau smartphone kepada siswa dan guru di daerah terpencil, dan membuat program internet murah atau bahkan gratis untuk masyarakat di daerah terpencil. Contohnya di India, pemerintah meluncurkan program digital internet yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet dan literasi digital masyarakat. Program ini menyediakan akses internet gratis di berbagai tempat umum seperti bandara, kereta api, stasiun, dan lain-lain.
Solusi yang kedua yaitu pelatihan-pelatihan intensif bagi guru dan masyarakat. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan intensif bagi guru dan masyarakat tentang cara menggunakan teknologi e-learning dan meningkatkan literasi digital. Pelatihan ini dapat mencakup cara menggunakan platform e-learning dan membuat materi pembelajaran yang menarik dan efektif. Kemudian cara mencari, mengevaluasi informasi yang kredibel internet, dan cara menjaga keamanan data pribadi saat menggunakan internet. Contohnya, di Indonesia Kemendikbud meluncurkan program guru penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi e-learning. Program ini memberikan pelatihan kepada guru tentang cara menggunakan berbagai platform e-learning dan membuat materi pembelajaran yang interaktif. Nah, sobat belajar, itulah penjelasan saya mengenai penggunaan komputer di bidang pendidikan yang telah dibahas sebelumnya. Mulai dari pengertian komputer dan media, kemudian manfaat komputer dalam pendidikan, aplikasi komputer dalam pembelajaran, kemudian teknologi pembelajaran online, serta tantangan dan juga solusinya. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat belajar.